kita berdua di channel Utati Otak. Hari ini kita ada di segmen Kungku. Kita mau membahas tentang yang baru, yaitu new normal. Di beberapa provinsi udah diberlakukan, Tapi diterapinya ke daerah-daerah yang udah nggak zona merah mungkin ya, kayak zona biru, zona hijau. Nah, sebelum kita bahas mengenai new normal itu apa, kita mau intermezzo dulu. Kalian tahu nggak sih asal-usul awalnya adanya virus corona ini seperti apa? Kalau corona sendiri itu adalah bahasa Latin yang artinya mahkota, di mana di permukaan virus itu kan ada seperti berbentuk duri gitu, yang bentuk durinya itu mengelilingi dan bentuknya tuh seperti mahkota gitu. Jadi kenapa namanya dinamakan virus corona? Virus corona itu terdeteksinya di Wuhan, Cina itu pada bulan November tahun 2019. Makanya itu namanya COVID-19. Kalau kalian pengen tahu lagi lebih jelas, ada di video kita yang sebelumnya, yaitu video di 60 detik asal usul dari virus corona. Kalian bisa baca di situ. Menurut lembaga kesehatan yang ada di Amerika menyebutkan bahwa virus corona itu masih keluarga besar dari virus dengan gejala yang menyerupai pilek, batuk, gangguan pernafasan atau gangguan tenggorokan dan hidung melet. Jadi virus corona itu gejalanya hampir sama, gejalanya menyerupai dengan influenza. Tapi yang membedakan tuh kalau di sinar X gitu ya, kalau nggak salah itu di paru-paru kita itu kayak ada pneumonia. Kalau di itu namanya pneumonia. Nah, tapi sekarang banyak ini ya, orang tanpa gejala malah yang lebih bahaya karena itu semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona tapi tidak menunjukkan gejala. Makanya karena awalnya dari Indonesia sendiri itu terdeteksi ada 2 orang yang terinfeksi virus corona. Nah, dari situ Indonesia kayaknya masih kayak ngerasa aman gitu ya, tapi lama-kelamaan jumlah yang positif semakin tambah, akhirnya diberlakukan social distancing atau physical distancing. Nah, tapi baru-baru ini ada sebuah perlakuan baru yang lagi rame di Indonesia, lagi banyak dibicarakan, yaitu new normal. Salah sih, baru tanggal 1 Juni ini baru diterapkan. Dan tapi sebelum kita bahas new normal dulu, teman-teman tahu nggak sih negara yang paling banyak saat ini terinfeksi virus corona itu adalah Amerika Serikat, di mana yang positif itu mencapai 1 juta, sekitar 1.900.000, hampir 2 juta. Sedangkan di Indonesia sendiri kita ada di urutan ke-34 dengan yang positif itu 28.000 sekian. Dan ini pergerakannya cukup cepat ya, dari bulan Maret kan? Iya. Dari bulan Maret itu udah ada kayak social distancing, physical distancing, bahkan ada PSBB juga. Beberapa kota udah menerapkan PSBB. Saat ini masih ada yang menerapkan PSBB. Jadi masih ada yang menerapkan PSBB, ada yang menerapkan new normal. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya new normal itu apa? Jadi new normal itu merupakan perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah protokol kesehatan guna untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Jadi beberapa waktu yang lalu kan WHO itu sudah mengeluarkan beberapa protokol untuk new normal gitu kan. Selama vaksin corona belum ditemukan, makanya WHO memberlakukan new normal ini. Maksudnya di sini tuh kayaknya mencoba untuk berdamai dengan virus corona kan, dan juga kita melakukan kegiatan seperti biasanya, tapi dengan beberapa protokol kesehatan yang dari WHO juga, dimana menghindari kerumunan terlebih dahulu, terus
kalau bisa jaga jarak sekitar 3 meter ya. Kalau misalnya mau 2 meter kayaknya masih ini. Kan mall sekarang udah pada buka ya, jadi buat yang nggak penting-penting banget, ada kebutuhan yang nggak mendadak, nggak usah pergi ke mall dulu. Karena kita kan nggak tahu orang yang bareng-bareng sama kita itu mereka itu benar-benar sehat atau mereka itu termasuk dari OTG gitu tadi. Tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan. Jadi kalau bisa di tasnya kalian tuh kalau keluar rumah ada masker cadangan, ada hand sanitizer, atau bisa buat sabun cuci sendiri ya, sabun cuci tangan sendiri. Kayaknya waktu itu aku pernah baca di surat tilang buat sepeda motor itu udah mulai ada penilangannya kalau nggak pakai masker sama sarung tangan. Kan kita berkendaraan itu mau motor atau mobil kalau nggak salah, surat tilangnya itu udah ada keterangannya kenapa dia ditilang, apakah karena tidak pakai masker, tidak menggunakan sarung tangan, atau ketika naik mobil jumlah penumpangnya melebihi 50% dari aslinya kayak gitu. Jadi ada tilangan baru peraturannya kalau masker itu masuk ke dalam tilang. Surat tilang. Jadi kan lucu sih kalau kalian kena tilang cuma gara-gara nggak pakai masker. Jadi tetap pakai masker kalau di luar rumah, kalau nggak ada kegiatan penting-penting banget di rumah aja gitu. Nah, terus kalau dari Jona sendiri kan guru nih ya, dampak dari virus corona ini tuh apa? Ada dari kegiatan mengajar atau apa, atau dari kegiatan sehari-hari? Iya, dari kegiatan dalam pekerjaannya lah gitu. Kalau dalam kegiatan belajar mengajar sangat terganggu sih kalau adanya virus corona ini, soalnya nggak efektif. Murid itu kerjaan di rumah tapi mereka itu banyak alasannya, jadi mereka sering telat ngumpulin tugas, kadang nggak ngumpulin sama sekali. Alasannya ya gara-gara kuota, mereka bilangnya nggak punya kuota, padahal kalau mereka suruh main Instagram, main WA, mereka itu ada kuota. Nah itu anehnya. Jadi mungkin dari segi pengajaran kayaknya ya, jadi kayak nggak maksimal gitu ya. Maksimal. Jadi apalagi ujian sekarang juga online kan? Ujiannya online, jadi gurunya tuh ala-ala yang ngejar muridnya. Ayo kamu kerjakan, kamu kemana kamu kerjakan gitu. Harusnya kan kalau yang benar kita kan sebagai siswa kan tanya kan ini seperti apa kayak gini. Harusnya siswanya yang merasa butuh ujian itu tanggung jawab saya, ujian itu harus saya kerjakan. Jadi kalau nggak dikerjakan kan bisa nggak naik kelas. Nah tapi anak-anak itu seolah-olah itu santai mereka, jadi gurunya yang harus ngejar-ngejar muridnya. Jadi dari dampak virus corona ini sebenarnya banyak banget ya, makanya sampai ada yang dirumahkan, sampai di PHK gitu kan. Jadi kayak ekonomi di Indonesia pun juga nggak stabil. Maka dari itu mungkin dari Indonesia sendiri memperlakukan new normal ini karena untuk biar ekonominya Indonesia stabil. Dan ada juga aku baca tentang herd immunity. Jadi imun kita itu kayak dibentuk untuk dibentuk dan dilatih untuk tahan terhadap virus ini gitu loh. Jadi dibiasakan mulai sekarang itu imunnya itu dilatih gitu loh. Jadi kalau ada virus corona itu saat-saat virusnya itu melewat gitu aja. Juga lama-lama virus corona menjadi virus kayak flu biasa gitu, kayak penyakit biasa gitu. Iya, kalau imunnya udah ada. Jadi beberapa artikel aku pernah baca, herd immunity itu adalah situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu. Jadi dari ini tuh tidak menimbulkan dampak tidak langsung gitu ya, itu dan ya mungkin itu ya salah satu adanya new normal itu mungkin. Ya mungkin karena banyaknya sekarang yang OTG itu, jadi mungkin kayak gitu. Jadi OTG itu termasuk tadi herd immunity itu ya orang-orang yang OTG tanpa gejala itu malah lebih parah karena kan kita nggak tahu ya, kita itu nggak merasa, tapi ternyata di rumah ada orang tua yang umurnya udah 50 tahun ke atas, itu malah yang lebih bisa membahayakan gitu. Jadi makanya teman-teman kalau mana-mana jangan lupa cuci tangan, setelah itu cuci tangan, bawa hand sanitizer, pakai masker dan jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah sekarang kan karena adanya virus corona ini banyak banget kayak masker gitu ya, masker
Masker kesehatan itu benar-benar dicari sama dicari orang-orang. Jadi buat kalian yang bukan tenaga medis, bukan tenaga kesehatan, lebih baik menghindari penggunaan masker yang sekali pakai. Karena sekali pakai itu memang benar-benar menjaga Efektif ya, emang efektif, menjaga cuma juga. tapi limbahnya itu juga berpengaruh buat dan juga takutnya malah nanti tenaga medisnya itu juga susah nyari masker kesehatan gitu kan. Karena kan tim medisnya yang benar-benar langsung berhubungan sama orang-orang yang positif, jadi mereka harus menangani benar-benar orang yang positif gitu kan. Jadi buat kalian tetap pakai masker kain aja, jangan pakai masker yang sekali pakai. Jadi setiap habis keluar maskernya dicuci, mau keluar lagi nanti pakai ganti masker yang baru kayak gitu. Jadi paling enggak 1 hari itu kalian pakai 1 masker. Jadi kalau ada 7 hari kalian harus punya 7 masker paling sedikit itu sedikit 7 masker. Nah, dari Otakers gimana nih menurut kalian tentang diberlakukannya new normal? Apakah kalian setuju atau kalian nggak setuju? Atau kalian cuek aja ya kan? Nggak peduli. Karena kalian mungkin sudah melakukan new normal sendiri sebelumnya gitu. Jadi karena pada saat ini pun di Indonesia sendiri yang paling banyak itu dari ibu kota Jakarta, kemudian nomor 1, kemudian yang nomor 2 itu Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Sulawesi Selatan, dan yang kelima adalah Jawa Tengah. Jadi itu beberapa provinsi di Indonesia yang ini jumlah yang positif dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi gini loh, kadang kan ada orang yang benar-benar menjaga kesehatannya banget gitu kan, tapi ada satu orang yang tidak menjaga, tidak peduli, akhirnya dari 5 orang ini ketularan dari 1 orang ini. Jadi itu yang bikin penyebarannya semakin meluas. Jadi makanya itu tadi, kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat-sangat mendadak dan juga bukan karena urusan pekerjaan, lebih baik kalau bisa kerja dari rumah ya kerja dari rumah gitu kan, karena kita pun nggak tahu, bisa jadi kita jadi OTG gitu kan, jadi pembawa gitu. Jadi jangan lupa kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, jangan bandel-bandel ya kan, jangan susah diatur, karena sekarang ini kita berjuangnya sama-sama, bukan berjuang sendiri. Apalagi ibadah haji tahun ini kan sudah dihapus gitu kan, kasihan sebenarnya sih ya, tapi ya demi kebaikan bersama. Banyak orang-orang yang udah ngalah sih karena virus corona. Jadi orang-orang yang punya hajat aja itu kan mereka udah ngalah, jadi masa kalian nggak kasihan sama mereka peduli gitu kan. Apalagi tenaga medis kan sebenarnya, tenaga medis kayak polisi gitu kan, tenaga keamanan gitu udah ngeluarin waktu lebih buat bantu Indonesia gitu. Pemerintah pun juga, jadi kita sama-sama saling membantu, nggak usah saling menyalahkan. Karena ini kan virus bukan maunya kita, jadi kan ya kalau udah kayak gini saling menjaga aja satu sama lain, dan jangan egois sih sebenarnya. Tadi kalau kalian lebih bisa menjaga, pasti virusnya ini juga bakalan cepat berhenti. Itu tergantung dari kita juga seperti apa nanti hasilnya, mau kalian mau lebih lama dengan virus ini atau kalian mau lebih cepat. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah di kotanya sudah berlakukan new normal? Apakah atau belum, atau kota kalian biasa aja ngadepinnya dari kan? Karena kalau dari kita sendiri sih sekarang kayaknya sudah mulai ini ya, mal-mal udah pada buka, iya, mal udah pada buka, terus tempat nongkrong udah pada buka gitu kan. Ya kalau nggak dibuka ya mungkin mereka emang nggak dapat uang, tapi kalau nggak salah sih tempat makan, tempat nongkrong sekarang tuh udah berlakukan social distancing ya, jadi dijarakin gitu kan, meja ini nggak boleh ditempatin, bisa pakai meja yang selanjutnya gitu. Tapi tetap harus hati-hati, selalu pakai masker, pakai sarung tangan, bawa hand sanitizer, jaga jarak ya, dari kerumunan, dan jangan lupa untuk bahagia. Nah, jadi kalau kalian nggak ada kegiatan gitu kan, apalagi ini udah liburan belum sih?
anak sekolah habis ujian kan ya? Ada yang masih ujian, Masih ada yang masih ujian, ada yang sudah ujian, ada yang belum ujian. Artinya kalian di rumah udah nggak ada kegiatan yang ini ya, kegiatan yang kayak biasanya kuliah online, sekolah online gitu kan. Daripada gabut, mending kalian nonton video kita aja. Ada banyak banget video kita, mulai dari tips and trick, mulai dari kongko, terus dari kreasi, terus ada kuliner, terus ada apa lagi? Ada materi gitu kan. Mungkin kalian mau masuk sekolah nanti tuh pengen pemanasan dulu ya, otaknya mau pemanasan dulu, kalian bisa tonton video materi-materi sekolah dari kita. Dan pokoknya banyak banget video yang bisa kalian tonton untuk mengisi waktu luang kalian selama di rumah aja. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa untuk dukung kita dengan cara subscribe channel kita, kemudian like video kita, kemudian di komen, dan jangan lupa untuk share video kita ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Dan pastikan juga kalian klik tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari kita. Jangan lupa kalian untuk mainkan kuisnya dan baca artikelnya di website kami di otakatiota.com. Dan ikutin juga sosial media kita. Ada Facebook, ada Instagram, nanti linknya ada di bawah ya. Sekian dulu pembahasan perbincangan dari kita. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar gimana sih pendapat kalian dari virus corona ini, dampaknya ke kalian bagaimana. Terus di kota kalian sudah menerapkan apa? Kalian bisa diskusi bareng kita di kolom komentar. Sekian dan salam dari Sabang sampai Merauke. Bye.